Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Melovers Cookies Channel. Kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat, yaitu submaterinya faktorisasi atau pemfaktoran. Jadi kita membahas bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran atau faktorisasi. Baik, langsung saja kita mengenal kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di sini ada 3 suku ya. Yang suku pertama variabel X-nya pangkat 2, suku kedua variabel X-nya pangkat 1, suku ketiga merupakan konstanta, artinya tidak bervariabel. Baik, langsung saja jika kita mau mencari akar-akarnya, misalnya X1 dan X2, maka kita biasanya membuat kurung ya 2 kali seperti ini dihubungkan dengan tanda kali. Kemudian kita cari isi dari kurungnya itu. Karena kita anggap saja misalnya A-nya 1 ya, berarti menjadi X kuadrat saja. Kalau kita faktorkan menjadi X dikali X ya, kalau kita kembalikan ini menjadi X kuadrat. Nah, tinggal di sini kita misalkan plus A plus B, di mana A dan B merupakan bilangan. Nah, kalau kita kembalikan lagi layaknya X kuadrat ini, maka di sini menjadi plus BX, di sini plus AX, kemudian di sini plus AB, A dot B sama dengan 0. Nah, dua suku tengah ini sama-sama bervariabel X, maka saya kumpulkan menjadi 1, A plus B tutup kurung X ditambah A kali B sama dengan 0. A plus B dengan B plus A sama, seperti 2 tambah 3, sama hasilnya dengan 3 tambah 2. Selanjutnya, kita menganalogikan atau menyesuaikan dengan posisi koefisien yang ada di bentuk umum, yaitu koefisien dari X kuadrat A, koefisien dari X adalah B, dan C adalah konstanta. Di sini X kuadrat, X, nah ini konstanta. Berarti bisa saya tulis A dot B sama dengan C besar. Sedangkan yang ini posisinya sama dengan A plus B sama dengan B besar. Maka inilah 2 syarat yang harus kita penuhi untuk bisa memfaktorkan atau mencari akar-akar X1 dan X2 dari sebuah persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Kita lanjutkan ke aplikasi pada contoh, tapi ingat kembali tadi kita sudah menemukan bahwa ada 2 syarat yang dipenuhi untuk mencari akar-akar dengan pemfaktoran, yaitu hasil perkaliannya adalah C dan hasil penjumlahannya adalah B. Jika saya punya contoh, jika saya punya contoh, X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini berarti saya harus memenuhi 2 syarat tadi. Hati-hati ya, di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1, ya. Kemudian C-nya sama dengan min 6. Nah, dari suku yang terakhir. Maka saya bisa menuliskan syaratnya menjadi A dot B sama dengan negatif 6, A plus B sama dengan negatif 1. Untuk lebih mudahnya kita mengacu pada perkaliannya. Nah, kita cari perkalian yang hasilnya adalah 6. Nah, yang hasilnya adalah 6. Bisa 1 kali 6,
2 kali 3 juga 6. Nah, yang mana yang kita pilih? Kita mengacu sekarang kepada penjumlahan. Ah, di sini kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Berarti kalau kita cek ya, 1 dengan 6 itu jumlahnya 7, selisihnya 5. Kalau 2 sama 3, kita jumlah 5, selisihnya 1. Yang sesuai kayaknya 1 ini ya. Nah, ini sesuai. Berarti 1 kali 6 tidak kita gunakan. Kita menggunakan 2 kali 3. Tapi hati-hati, hasil perkaliannya bukan 6, tapi negatif 6. Jadi yang benar negatif 2 kali 3 atau 2 kali negatif 3. Benar, ini sama-sama hasilnya adalah negatif 6. Tapi belum tentu hasil penjumlahannya negatif 1. Kita ilustrasikan negatif itu adalah utang, kemudian positif itu adalah bayar. Kalau mau seperti itu mudahnya. Jadi utang 2 dibayar 3 karena 3-nya positif. Apakah mungkin hasilnya negatif 1? Ya, nggak mungkin ya. Terus kalau kita punya utang 3 dibayar 2 karena 2-nya positif. Berarti kita masih punya hutang 1. Berarti ini masuk ya. Ini masuk. Jadi kita sudah bisa menentukan A kecil sama B kecilnya ya. 2 sama negatif 3. Selanjutnya bagaimana cara memfaktorkan? Kita tinggal membuat kurungnya. Nah, sama dengan 0, jangan lupa. Karena di sini A-nya 1, ya, berarti tinggal X dikali X. Karena kalau dikali sesuai dengan soalnya yaitu X kuadrat. Tinggal kita masukin angka 2 positif, angka 3 negatif sesuai dengan yang sudah kita peroleh tadi. Maka sekarang selanjutnya adalah membuat 0 masing-masing kurung. Jadi yang pertama adalah X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Kenapa X sama dengan min 2? Karena kita pindah ruas ya. Jadi 0 ditemenin sama 2. 2-nya jadi negatif, hasilnya min 2. Terus yang kedua, kita punya pembuat 0 X min 3. Maka X sama dengan 0 plus 3. X sama dengan 3. Jadi akar-akarnya adalah bisa X1-nya min 2, X2-nya 3, atau sebaliknya. Oke, sekarang kita aplikasikan sama bentuk soal yang kedua. Tapi ingat ya, tetap syaratnya adalah kita cari bilangan, 2 bilangan yang kalau dikali hasilnya 27, kalau dijumlah hasilnya 12. Loh, dari mana? Kita ingat lagi, A besarnya di sini 1, B besarnya 12, dan C besarnya adalah 27. Di sini posisinya C besar, di sini posisinya B besar. Paling gampang kita cari perkaliannya dulu. Berapa kali berapa? Berapa dikali berapa yang hasilnya 27. Bisa 1 kali 27, 3 kali 9. Ada lagi tidak? Sepertinya tidak ada ya, cuma 2 pilihan ini aja. Kita jumlahkan 1 dengan 27, hasilnya 28. Kita selisihnya 26, kayaknya nggak masuk ya. Nggak masuk, kenapa? Karena di sini mintanya 12, nggak muncul angka 12. 3 sama 9 dijumlahkan 12, selisihnya 6. Ah, di sini masuk, oke? Masuk ya, berarti kita pakai 3 dan 9. Tapi hati-hati ya, di sini perkalian hasilnya positif. Positif itu bisa positif kali positif, bisa negatif dikali negatif juga hasilnya positif. Nah, sekarang kita coba, kalau 3-nya positif, 9-nya positif, 3 ditambah 9, benar tidak? Sesuai tidak hasilnya? Ya, sesuai. Perkalian hasil 27, penjumlahan hasil 12. Saya hanya mengingatkan ya, tidak selalu perkalian yang hasilnya positif, maka bilangannya positif dua-duanya. Bisa dua-duanya bernilai negatif, gitu ya. Baik, sekarang langkah berikutnya adalah kita membuat kurung yang kita hubungkan dengan perkalian. Nah, di sini X dikali X, mengapa? Karena A besarnya 1 ya. Karena sekali lagi saya ulang, A besarnya 1 yaitu X kuadrat. Maka kalau X dikali X,
hasilnya X kuadrat ya. Selanjutnya kita masukkan angka A kecil, B kecil yang sudah kita dapat. 3-nya positif, 9-nya positif. Maka diperoleh pembuat 0 yang pertama adalah X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 3. X sama dengan min 3. Terus yang kedua adalah X plus 9 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 9. X sama dengan min 9. Boleh di sini saya kasih lambang 1, di sini 2. Jadi X1-nya min 3 dan X2-nya min 9. Oke, ada yang unik dari contoh soal yang ketiga ini, yaitu di mana kalau kita cek A besarnya 2, B besarnya negatif 5, C besarnya negatif 12. Di sini A-nya tidak lagi 1 ya. Lalu bagaimana? Nah, langkah mudahnya kita buat dulu seperti cara yang kemarin dengan cara menghilangkan angka 2. Nah, kita hilangkan. Jadinya X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Jadi cara menghilangkannya kita kalikan ke konstanta. Ingat, konstanta adalah yang tidak bervariabel. Jadi kita kalikan ke konstanta. 2 dikali negatif 12 jadinya negatif 24. Selanjutnya kita gunakan cara seperti tadi ya. Berarti di sini kita punya A-nya 1 sekarang, kemudian B-nya negatif 5, C-nya negatif 24. Jadi kita nggak pakai yang tadi lagi ya, kita pakai yang baru. Selanjutnya karena A-nya sudah 1, berarti ya nanti tinggal masukin aja. Di sini X, di sini X, gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita pakai syarat ya. Kita pakai syarat, maka menjadi A dot B atau A kali B hasilnya harus negatif 24. A ditambah B hasilnya harus negatif 5. Kita cari dulu berapa kali berapa yang hasilnya 24. Abaikan sementara negatifnya ya. Bisa 1 kali 24 tapi sudah tidak mungkin ya. Kalau 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6, sudah nggak ada lagi. Nah, paling kita tukar doang ya kan, 12 kali 2, 8 kali 3 sama aja. Kita hitung dulu yuk, kita coba penjumlahannya berapa sih? Oh, penjumlahannya ini 14, pengurangannya 10. Nggak masuk ya, kita cari angka 5. Oke, kita cari angka 5. 3 sama 8 kita jumlahkan, hasilnya itu 11, selisihnya 5. Oke, masuk. Kita coba dulu yang ini biar nggak penasaran. Jumlahnya 10, selisihnya 2, nggak masuk. Berarti kita nggak jadi pakai 4, 6, nggak jadi pakai 2, 12. Pakainya 3 dan 8. Hati-hati di sini perkalian hasilnya negatif. Berarti salah satu harus negatif ya. Salah satu bernilai negatif. Nah, jadi yang benar min 3 dikali 8 atau 3 dikali negatif 8. Karena nih dua-duanya sama-sama min 24. Nah, ingat ilustrasi tadi. Negatif artinya utang, positif artinya bayar. Di sini utang 3 bayar 8. Mungkin tidak masih utang 5. Nggak mungkin ya, berarti ini nggak jadi kita pakai. Sekarang utangnya 8 dibayar 3, maka masih menyimpan utang 5. Berarti sesuai. Maka yang kita masukkan di sini 3-nya positif, 8-nya negatif. Selanjutnya kalau mengacu pada soal yang sebelumnya, cara pengerjaannya, maka langsung saja X plus 3 sama dengan 0. Yang satunya X min 8 sama dengan 0. Tapi hati-hati kita tidak bisa seperti ini lagi. Kenapa? Karena tadi kita sudah membuang angka 2. Angka 2 di depan koefisien X kuadrat. Maka kita kembalikan, kita harus tanggung jawab mengembalikan dengan cara seperti ini. Kalau kita membuang angka 5, maka 3/5 min 8/5. Begitu ya. Jadi pembuat nolnya sekarang adalah X plus 3/2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 3/2. Kemudian yang kedua, X min 8/2. Kita bisa sederhanakan sepertinya. X min 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 4.
Ya, kita punya X1 min 3/2, kita punya X2 sama dengan 4. Baik, saya punya contoh yang mungkin kalian akan langsung mengerjakannya dengan cara ini dibuang. Jadinya X kuadrat plus 6X min 40 sama dengan 0. Boleh seperti ini. Berarti nanti A-nya A besarnya 1, B besarnya 6, C besarnya negatif 40. Nah, di sini berarti harus dicari berapa kali berapa yang hasilnya 40. Bisa 2 kali 20, bisa 4 kali 10, bisa 5 kali 8, berarti kayaknya yang mungkin adalah 4 sama 10. Kenapa ini selisihnya 6? Sesuai di sini kita mau cari 6 tengahnya. Ya kan? Nanti berarti kalian langsung bikin seperti ini, X, karena di sini A-nya udah 1, tadi kita buang ya 2-nya, maka di sini masukkan, nah hati-hati, perkaliannya hasilnya harus negatif, yang benar negatif 4 kali 10 atau 4 kali negatif 10. Kita lihat di sini nggak punya utang, karena 6-nya positif, maka yang benar utang 4 dibayar 6, kalau utang 10 dibayar 4 nggak bisa, masih punya hutang, jadi hasilnya negatif 6. Jadi kita masukkan 4-nya negatif, 10-nya positif. Jangan lupa kita bagi masing-masing dengan angka 2, karena tadi kita membuang angka 2. Jadi X min 2 dikali X plus 5. Nah, sama dengan 0. Di sini, hati-hati, pembuat 0-nya berarti X sama dengan 2, pembuat 0-nya lagi X sama dengan min 5. Kalau kita teliti, di sini ada yang berbeda. Kenapa? X dikali X hasilnya X kuadrat, ya kan? Sedangkan di soal asli yaitu 2X kuadrat. Nah, ini benar cara pengerjaannya, tapi bisa juga kita tidak perlu menghilangkan angka 2. Nah, ada yang sedikit unik aja di sini dari soalnya, kita bisa tidak perlu menghilangkan angka 2. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kita sederhanakan. Di sini soalnya adalah 2X kuadrat ditambah 6X dikurang 20 sama dengan 0. Semua sukunya bisa dibagi 2. Kalau semua kita bagi 2, maka jadinya X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Nah, seperti ini tidak perlu menghilangkan lagi, karena ini koefisiennya sudah 1 A-nya, B-nya 3, dan C-nya negatif 10. Jadi kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 10. 2 kali 5, 1 kali 10. Yang mungkin sepertinya adalah, ini 3 ya. Yang mungkin sepertinya adalah 2 sama 5, karena selisihnya 3. Nah, hati-hati perkaliannya negatif. Jadi utang 2 dibayar 5 atau utang 5 dibayar 2. Karena di tengah-tengahnya positif, ya kan, positif nih, berarti nggak punya utang. Jadi yang kita pakai yang utang 2 bayar 5. Maka langsung saja buat kurungnya. Di sini X, di sini X karena sudah X kuadrat ya. Kemudian 2-nya negatif, 5-nya positif. Nah, kita nggak perlu membagi. Kenapa? Karena kita tidak menghilangkan angka 2 sendiri. Jadi kita semuanya kita bagi 2, adil rata ya. Kita bagi 2 adil rata. Jadi nggak ada penghilangan bilangan seperti yang di sini tadi. Ya, kalau di sini tadi kan penghilangan sepihak, yaitu hanya A-nya aja atau koefisien X kuadrat. Kalau di sini kita bagi rata semua dengan 2. Jadi kita nggak perlu mengembalikan angka 2. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini hasil pemfaktorannya sama. Ya, maka hasil akar-akarnya pun sama. X2, kemudian yang satu lagi adalah X sama dengan min 5. Ya, berarti hasilnya sama. Baik, sekian dulu pembahasan bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.